Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Arif Nugroho Rahman di kelas akuntansi UMKM ya. Eh, Pada topik kita kali ini pertemuan kelima, yaitu kita belajar mengenai siklus akuntansi pada UMKM. Nah, kita sebelumnya mungkin kita akan bahas dulu apa sih tujuan untuk mempelajari siklus akuntansi untuk UMKM itu ya. Ya, yang pastinya setidaknya nanti yang pertama teman-teman mahasiswa mampu ya untuk mengaplikasikan ilmunya ya dalam hal proses pencatatan, proses pembuatan laporan keuangan ya. Jadi mulai dari mengetahui dulu siklusnya bagaimana ya, alurnya bagaimana ya. Kemudian nanti yang kedua, mahasiswa mampu untuk melakukan identifikasi dari bukti-bukti transaksi ya, kemudian melakukan analisa dari bukti-bukti transaksi itu, kemudian melakukan penggolongan. Nah, ini ruhnya dari akuntansinya di situ nanti ya, sampai nanti terakhir mampu menyusun laporan keuangan. Nah, itu. Nah, baik, untuk topik yang pertama yaitu kita masuk ke siklus akuntansi ya. Jadi dalam suatu siklus akuntansi itu hampir sama dengan siklus akuntansi pada umumnya. Ya, hanya saja nanti kita menerapkannya itu di UMKM. Nah, nanti ada dasarnya ya, SAK EMKM namanya. Nah, yang pertama dalam melakukan siklus akuntansi yaitu mengidentifikasi dulu dari bukti-bukti transaksi. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar, bukti transaksinya sudah tercetak. Ya, tercetak pakai computerized. Namun kalau di UMKM biasanya cenderungnya kebanyakan itu malah belum tercetak. Modelnya masih manual ya. Contohnya kalau kita belanja ke pasar tradisional misalnya seperti itu untuk beli bahan baku, itu biasanya catatannya itu hanya selembar kertas, itu pakai kertas-kertas asal-asalan ya, mungkin hanya dari bungkus rokok itu aja dibuat jadi semacam bukti transaksi. Nah itu nanti yang perlu kita pahami ya. Jadi di UMKM memang rata-rata seperti itu. Nah itu bagaimana nanti kita melakukan identifikasi dari bukti-bukti itu ya. Kemudian yang kedua, menganalisa transaksi ya. Dari bukti-bukti transaksi kita analisa ya. Ini pembelanjaannya untuk apa saja ya. Kita analisa. Terus kemudian setelah itu kita catat dari transaksi-transaksi yang sudah kita analisa, kita lakukan proses pencatatan ya. Itu nanti kita buat jurnalnya ya. Jadi hampir sama dengan akuntansi secara umum ya. Jadi nanti bukti transaksi itu kita buat jurnalnya ya. Ya mungkin kita manual nggak masalah ya. Yang penting intinya siklus akuntansi itu bisa berjalan untuk UMKM. Kemudian yang keempat, setelah kita melakukan proses pencatatan, kita lakukan posting ke dalam buku besar ya. Kita lakukan posting, habis itu kita susun neraca saldonya ya, neraca saldo. Kemudian setelah kita susun neraca saldo, kita melakukan ayat jurnal penyesuaian ya dalam neraca saldo yang sudah disesuaikan. Habis itu nanti kita bisa nyusun laporan keuangan. Nah, itu. Setelah itu baru kita ke jurnal penutup. Nah, yang pertama kita harus melakukan identifikasi bukti transaksi ya. Jadi tahap pertama agar transaksi itu bisa berjalan ya, dapat dipastikan tercatat ya dengan benar, itu harus sesuai dengan dokumen pendukung ya. Bisa faktur, kwitansi, bukti kas keluar, bukti kas masuk ya, atau mungkin ada memo-memo penghapusan dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau di UMKM ya itu catatan-catatan yang dari belanjaan itu harus kita lakukan dokumentasi, habis itu kita lakukan identifikasi. Nah, setelah lakukan identifikasi, tahap selanjutnya kita melakukan analisa di sini ya. Jadi bukti-bukti transaksi yang sudah kita kumpulkan itu kita analisa, terus kita arahkan ini nanti transaksi ini akan berpengaruh kemana ya terhadap posisi keuangan. Nah, intinya dalam melakukan analisa transaksi ini kita mengacu pada rumus ya.
Di mana rumus persamaan akuntansi secara umum itu aktiva sama dengan kewajiban plus modal atau harta sama dengan utang plus modal. Nah, ini yang akan menjadi dasar kita untuk melakukan pencatatan tadi ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan entah itu sistem double entry ya. Jadi transaksi dicatat di posisi keuangan antara debit dan kredit. Nah, ini tahap setelah kita dalam hal kita melakukan analisa transaksi. Nah, bagaimana setelah kita melakukan analisa transaksi tersebut, kita masuk ke proses pencatatan transaksi ya ke dalam jurnal. Nah, dari analisa-analisa tadi dengan dasarkan rumus persamaan akuntansi secara umum, kita lanjutkan ke proses pencatatan ke dalam jurnal. Jadi di sini jurnal ini dibagi dua jenis, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Kalau jurnal umum itu yang biasa dinamakan jurnal kalau di dalam istilah akuntansi dan di dalam ilmu akuntansi istilah sehari-hari ya jurnal biasa saja ya. Jadi transaksi itu dicatat hanya menggunakan satu rekening, di sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Itu jurnal umum. Yang kedua jurnal khusus. Yang jurnal khusus itu apa? Jurnal itu digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang relatif berulang-ulang ya, kejadiannya bisa berulang-ulang sehingga biar efisien itu kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan, kita susun menjadi satu jurnal. Nah, itu biasanya kalau jurnal-jurnal khusus itu seperti penjualan, pembelian ya, jurnal penjualan, jurnal pembelian atau penerimaan kas serta jurnal pengeluaran kas. Itu proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nah, dalam siklus akuntansi setelah kita melakukan penjurnalan ya, pencatatan ke dalam jurnal, kita lakukan posting ke buku besar. Nah, yang dimaksud buku besar di sini itu berarti kan kumpulan dari akun-akun loh ya, bukan berarti buku ukurannya besar loh ya. Ini kumpulan dari akun-akun pembukuan ya untuk mencatat informasi mengenai aktiva ya sesuai dengan kelompoknya ya. Nanti di dalam buku besar ini ya itu nanti biasanya idealnya memang memuat ada kode akun, nomor referensi ya serta nama akun. Hal ini untuk memudahkan ya dalam proses posting transaksi dari jurnal ke buku besar ya. Jadi memang dalam buku besar ini nanti biasanya berisi informasi mengenai catatan terkait dengan kas misalnya. Nah, kas itu berarti terkait dari jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas saja. Jadi kas satu bentuknya nanti biasanya tabel. Satu tabel itu nanti isinya kas. Jadi itu transaksi terkait dengan kas semua. Terus nanti kalau penjualan itu transaksi terkait dengan penjualan semua. Itu posting buku besar itu seperti itu gambarannya. Jadi kumpulan akun kas bisa. Jadi semua akun-akun yang terkait dengan kas lah itu dimasukkan ke akun kas, diposting ke akun kas. Kemudian terkait dengan penjualan berarti nanti diposting ke akun penjualan. Nah, itu terkait dengan buku besar. Nah, bagaimana setelah buku besar itu dibentuk ya, dicatat, diposting ke buku besar transaksi itu, kita menyusun neraca saldo. Nah, akun-akun dari buku besar itu pada periode tertentu kita pindahkan ke satu catatan ringkasan yang namanya neraca saldo ya. Nah, biasanya neraca saldo ini sifatnya hanya memindahkan saldo-saldo dari proses buku besar tadi ya. Dari proses postingan buku besar itu nanti kita masukkan ke neraca saldo ya. Nanti istilahnya kayak diringkas seperti itu ya. Nah, setelah saldo-saldo itu dimasukkan ke dalam neraca tadi ya, ke dalam tabel ya, keseimbangan istilahnya. Nanti ada kolom debit dan kolom kredit. Lah nanti itu akan kelihatan. Jadi saldonya itu saldo yang lebih besar itu antara debit atau kredit. Nanti akan kelihatan di situ. Nah, itu proses menyusun neraca saldo. Nah, bagaimana setelah menyusun neraca saldo? Kita menyusun ayat jurnal penyesuaian ya. Ayat jurnal penyesuaian ini
Pada umumnya memang dalam satu periode berjalan ya, biasanya terjadi transaksi yang memang itu belum tercatat ya, atau mungkin transaksi-transaksi itu terdapat kesalahan yang perlu diperbaiki. Nah, itu perlu dilakukan penyesuaian ya. Jadi proses pencatatan ayat jurnal penyesuaian itu disusun dalam jurnal penyesuaian dan diposting ke dalam buku besar sehingga menghasilkan informasi saldo baru ya pada buku besar ya yang sudah berisi ayat jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu saldo-saldo itu akan dipindah ke dalam neraca saldo yang baru ya yang diberi nama neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, itu cara menyusun ayat jurnal penyesuaian dalam neraca saldo yang sudah disesuaikan. Ini masih satu rangkaian dalam siklus akuntansi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah neraca saldo disesuaikan, kita masuk ke ini output dari akuntansi, menyusun laporan keuangan. Jadi ini merupakan siklus yang sebagai output dari siklus akuntansi itu adalah laporan keuangan. Jadi berbicara mengenai laporan keuangan ada beberapa jenis ya. Ada laporan laba rugi ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana perkembangan usaha kita, bagaimana kinerja usaha yang sudah kita jalankan itu dari laporan laba rugi. Ya, kemudian yang kedua laporan perubahan modal. Jadi terkait dengan arus modal yang sudah masuk ke perusahaan itu dialokasikan kemana saja. Ini nanti masuk ke laporan perubahan modal, atau mungkin ada modal yang ditambahkan dari pemilik dan sebagainya, itu masuk ke sini. Dan yang ketiga laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, laporan ini memang menyajikan antara posisi keuangan pada periode tertentu ya, atau pada waktu tertentu ya, itu posisi antara harta, modal dan utang. Harta, utang dan modal. Jadi posisi namanya neraca itu kan balance sheet, namanya keseimbangan. Ya, jangan sampai antara posisi harta atau aset sama dengan kewajiban plus modal tadi, jangan sampai terjadi besar kecil, tidak sama, harus sama. Kalau tidak sama berarti ada sesuatu yang salah dalam menyusun neraca tersebut ya. Neraca ini istilah lama, kalau yang sekarang namanya laporan posisi keuangan. Nah, selanjutnya laporan keuangan itu apa saja selain neraca? Ada laporan arus kas. Nah, ini yang terkait menyajikan informasi mengenai proses-proses antara kas masuk dan kas keluar ya. Sampai nanti alokasinya bagaimana, prosesnya bagaimana dari kas masuk, alokasikan kemana, kas keluar, terus dikeluarkan kemana, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya catatan atas laporan keuangan. Nah, ini output dari laporan keuangan. Nah, kemudian yang terakhir setelah menyusun laporan keuangan tadi, kita baru bisa menyusun namanya jurnal penutup. Nah, jadi jika sudah selesai menyusun laporan-laporan keuangan, kita tinggal melakukan penutupan yang dinamakan jurnal penutup ya. Jadi hal ini untuk apa? Menutup akun-akun nominal yang biasa disebut tadi ada akun laba rugi ya. Bagaimana cara mengenolkan atau menihilkan akun-akun tersebut. Nah, ini terkait dengan siklus akuntansi. Pada umumnya kan hampir sama dengan siklus akuntansi yang secara umum, tapi ini nanti harapannya bisa diterapkan di UMKM. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak harus bukti transaksi itu harus tercetak, itu enggak ya. Karena kita harus menyadari kita sifatnya UMKM, itu apapun bentuk inputnya atau bahan baku inputnya ya kita harus sesuaikan, kita tetap buat, kita proses sesuai dengan siklus akuntansinya, nanti akan menghasilkan laporan keuangan yang valid dan maksimal, dan itu nanti laporan ini nanti harapkan bisa untuk membantu pelaku UMKM dalam mengambil keputusan. Nah, ini dari saya cukup sekian terkait dengan siklus akuntansi di akuntansi UMKM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.